Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Dasar-dasar kebijakan kesehatan dosen pengampu, Ibu Nurul Fajra Istiqomah SKM MKes. Definisi analisis kebijakan dan kesehatan. Menurut Komarudin, analisis yaitu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Anderson, kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang unsur atau sejumlah unsur berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. Kesehatan adalah suatu keadaan seiman yang dimaknai antara bentuk atau anatomi dan fungsi tubuh fisiologi dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Peran fungsi analisis kebijakan kesehatan. 1. Adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan yang fokus pada masalah yang akan diselesaikan. 2. Adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. 3. Analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multidisiplin ilmu. 4. Memberikan kepastian dengan memberikan kebijakan atau keputusan yang sesuai atau suatu masalah yang awalnya tidak pasti. 5. Dan analisis kebijakan kesehatan juga menelaah fakta-fakta yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan atau diundangkan. Karakteristik masalah kebijakan. 1. Interdependensi atau saling tergantung, yaitu kebijakan di mana suatu bidang atau energi seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya seperti pelayanan kesehatan. 2. Subjektif, yaitu kondisi di mana eksternal yang menimbulkan masalah diidentifikasi, diklasifikasi, dan dievaluasi secara selektif. 3. Artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan. 4. Dinamis, yaitu masalah dan pemecahan berada pada suasana perubahan yang terus-menerus. Titipan pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan. 5. Tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan. Isu-isu kebijakan. 1. Isu utama, yaitu isu yang berhubungan dengan pertanyaan mengenai misi lembaga. 2. Isu sekunder adalah isu yang terletak pada tingkat instansi pelaksanaan program-program pemerintah, pusat titik isu yang berisi prioritas program. 3. Isu-isu fungsional adalah terletak di antara tingkat program-program dan proyek yang memasukkan pertanyaan-pertanyaan seperti anggaran keuangan dan usaha untuk memperolehnya. 4. Isu-isu minor, yaitu isu yang ditemukan paling sering terjadi pada tingkat-tingkat proyek. Lingkup analisis kebijakan. 1. Penetapan masalah kebijakan. 2. Formula kebijakan. 3. Adopsi kebijakan. 4. Implementasi kebijakan. Dan yang terakhir, evaluasi kebijakan. Metode analisis kebijakan. 1. Metode kuantitatif, yaitu metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. 2. Metode kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Tingkatan analisis kebijakan. 1. Pendekatan modus operandi memiliki 3 tahap, yaitu perumusan, peramalan, dan peliputan. 2. Pendekatan modus evaluatif memiliki 4 tahap, yaitu perumusan, peramalan, peliputan, dan rekomendasi. 3. Pendekatan modus anjuran memiliki 5 tahap, yaitu perumusan, peramalan, peliputan, rekomendasi, dan evaluasi. Kajian hasil analisis kebijakan. 1. Masalah kebijakan. 2. Masa depan kebijakan. 3. Aksi kebijakan. 4. Hasil kebijakan. 5. Kinerja kebijakan. Bentuk analisis kebijakan pemerintah. 1. Analisis kebijakan perspektif, yaitu bentuk analisis berupa penciptaan dan pemindahan informasi sebelum tindakan kebijakan ditentukan dan dilaksanakan. 2.
Analisis kebijakan retrospektif, yaitu bentuk analisis ini selaras dengan deskriptif penelitian dengan tujuannya adalah penciptaan dan pemindahan informasi setelah tindakan kebijakan diambil. 3. Analisis kebijakan terpadu, yaitu bentuk analisis ini bersifat komprehensif atau kontinu, menghasilkan dan memindahkan informasi gabungan baik sebelum maupun sesudah tindakan kebijakan dilakukan. Teori keputusan. Satu, teori keputusan deskriptif, yaitu dilakukan sebelum kegiatan diambil. Yang kedua, teori keputusan normatif, yaitu mengarah proses pemulihan atau perbaikan. Pendekatan analisis kebijakan. Satu, kebijakan empiris, yaitu memusatkan perhatian pada masalah pokok. Contohnya, analisis dapat menjelaskan atau meramalkan pembelanjaan negara untuk kesehatan, pendidikan, dan transportasi. 2. Pendekatan evaluatif, yaitu memusatkan perhatian pada masalah pokok. Contohnya, setelah menerima informasi berbagai macam kebijakan KB, analisis dapat mengevaluasi bermacam cara untuk mendistribusikan biaya, alat, atau obat-obatan menurut etika dan konsekuensinya. 3. Pendekatan normatif, yaitu tindakan apa yang semestinya dilakukan, titik pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah problem kebijakan. Contohnya, peningkatan pembayaran pasien puskesmas dari Rp300 menjadi Rp100 merupakan jawaban untuk mengatasi rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas. Komponen kebijakan. 1. Konten. 2. Proses. 3. Konteks. 4. Aktor. Keterkaitan komponen kebijakan. 1. Pelaku kebijakan. 2. Kebijakan publik. 3. Lingkungan kebijakan.